Hai, selamat datang di Teman Mobil. Nah, sekarang gua ada di Hyundai Pondok Gede dan di samping gua sudah ada Hyundai Creta Alfa yang kemarin baru launching di IMS kemarin. Nah, di sini gua mau review apa aja sih perbedaan Hyundai Creta Alfa dengan versi sebelumnya. Penasaran? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, yang gue bahas dari sisi perbedaan pertama adalah dari sisi eksteriornya. Mungkin dari depan tuh nggak terlihat seperti berbeda dengan versi sebelumnya. Nah, untuk tipe Creta Alfa ini dia diadopsi dari tipe Hyundai Creta yang tipe Prime gitu ya kan. Nah, yang berbeda adalah catnya. Ini ganteng banget sumpah. Kenapa? Karena dia ini cat ini matte atau bilang dop lah gitu ya kan. Nah, untuk Creta Alfa ini ada 3 varian catnya. Itu ada yang silver matte, black matte dan juga white matte gitu ya kan. Dan tipe dop ini menurut gua ini keren banget sih gitu ya kan. Ini terlihat lebih gagah dan juga lebih elegan gitu. Nah, kalau dari LED depannya sebenarnya nggak terlalu beda jauh, tapi ada perbedaan dari sisi ini. Kalau tipe Prime sebelumnya tuh dia warna silver untuk bagian sininya. Nah, sedangkan dia ini kayak black glossy gitu. Dan untuk di bawahnya, untuk bumper bawahnya, dia kalau di tipe Prime sebelumnya itu ada aksen merah-merahnya gitu. Kalau ini black langsung, warna black gitu ya kan. Nah, jadi terlihat ini satu warna, jadi terlihat lebih elegan sih gitu. Nah, mungkin kita lihat dari sisi sampingnya. Oke, nah di bagian sampingnya kita akan melihat mungkin perbedaan paling mencolok adalah dari sisi velgnya. Nah, kalau di Prime sebelumnya dia tuh velgnya warna two tone gitu ya kan, silver sama hitam. Nah, kalau ini dia full black gitu ya kan, jadi satu warna jadi terlihat lebih elegan. Nah, kalau di sampingnya juga ini side skirtnya ini dia warna black glossy gitu. Kalau yang sebelumnya tuh dia cuman kayak ada aksen merah-merah juga. Kalau ini dia full black glossy, jadi elegan banget sih terkesannya. Satu lagi dari sisi sampingnya dia ada perbedaan nih. Ini dia sampingnya kalau Prime sebelum itu dia mungkin ada yang silver gitu kan, tapi yang ini sekarang black dan juga warnanya glossy gitu, jadi lebih keren gitu. Dan handle-nya ini dia black glossy juga gitu, yang sebelum itu cuma sekitar silver juga, ini black glossy. Jadi dari samping itu satu warna yang membuat ini mobil elegan banget sih gitu. Nah, mungkin kita lihat dari sisi belakangnya. Nah, dari belakangnya terkesan sebenarnya sama aja gitu kan. Nah, tapi ada perbedaannya. Ini logonya dia. Sebelumnya dia hanya chrome biasa gitu, tapi ini dia warnanya black gitu ya kan, black piano gitu. Jadi, gahar banget sih. Logo kayak gini gahar banget sih. Dan di sini aksennya tuh dia kalau yang biasa tuh ada merah-merah juga. Ini dia full black gitu ya kan. Jadi dari depan, samping sampai kiri itu warnanya black dan juga untuk ini ya black matte. Jadi ini mobilnya menurut gua makin ganteng dan makin gagah gitu. Mungkin kita lihat dari sisi dalamnya sekarang. Nah, kalau kalian pas mau masuk mobilnya, perbedaan paling mencolok adalah dia ada lampunya di sini. Dia nyebutnya cuddle light gitu. Jadi kalau kita di sini ada tulisan Creta Alfanya, dia ada lampunya di sini tuh. Keren banget sih. Jadi pas kita masuk buka pintu, langsung disambut lampu ini gitu kan. Jadi terkesan lebih keren lah. Kalau misalkan lagi malam, keren banget sih gitu ya kan. Nah, di dalamnya sebenarnya nggak banyak juga perubahan gitu. Kecuali satu yang paling mencolok adalah dari sisi jok depannya ini. Ini jok depannya dia ada aksen jahitan-jahitan merahnya gitu. Dan juga ada aksen merah-merahnya juga di sini gitu kan. Dan paling mencolok dia di sini ada logo Alfanya. Jadi terkesan bahwa ini mobil memang Creta Alfa Edition, membuat ini terlihat lebih elegan dan juga lebih mewah juga gitu.
Nah, selain itu sebenarnya fitur-fiturnya nggak ada banyak perubahan, nggak ada perubahannya gitu kan. Dia juga ada Hyundai Smart Sense gitu ya kan. Terus juga ada Bluelink juga gitu, ada SOS juga di sini, dan juga ada sunroof juga di sini. Jadi sebenarnya ini terlihat sebenarnya fiturnya sama, tapi sebenarnya fiturnya Hyundai apalagi kereta itu canggih banget menurut gua gitu. Nah, dengan fitur yang canggih dan juga looks eksteriornya yang makin elegan, jadi membuat mobil ini terlihat lebih ganteng dan juga pastinya lebih canggih gitu. Oke, sekarang gue bareng sama Mas Ijul. Ijul, gimana kabarnya? Mas Andi, alhamdulillah baik. Nah, Mas Ijul sales dari si Hyundai Pondok Gede. Nah, Mas Ijul, gue mau nanya nih dengan si Hyundai Creta Alphá ini. Ini kan tadi looks eksteriornya ganteng banget gitu kan dengan pilihan warna matte ini. Nah, dengan perbedaan ini dan tambahan fitur maksudnya jadi ganteng ini, kira-kira nambah berapa sih ini? Harganya berapa sih? Kalau untuk harga kereta Alphá itu dia di 421.800. 421.800, oke. Jadi kalau misalnya kita bandingin dengan harga kereta Prime sebelumnya, itu kan harganya 416.800. Oke. Nah, kalau two-tone-nya itu 419.800 karena ada penambahan harga sebesar 3 juta. Oke. Berarti kalau misalnya ada konsumen mau kereta Alphá dari maksudnya ini kan unitnya juga kan terbatas ya, hanya 600 unit. Nanggung daripada kereta Prime two-tone, mending langsung ambil kereta Alphá. Oke. Karena dia juga ada dapat unit yang limited edition, jadi nggak terlalu banyak lah nanti di jalan gitu. Oke. Harganya itu kalau kurang lebih 421.800, nambahnya itu 2 juta. 2 juta, 2 juta dari harga Prime two-tone. Oh, I see. Jadi selisihnya. kalau misalkan harga yang single tone dia nambah 5 juta. Iya. Gitu ya kan? Betul, 5 juta. Oke. Jadi kalau misalkan kalian ya kan habis beli Prime gitu kan, terus kalian mau nge-stikerin dop sendiri warna gini, lebih dari 5 juta sih kayaknya ya. Bisa 10 lah, bisa 10 gitu. Tapi dengan varian ini kalian nggak perlu ngedop stiker lagi, langsung aja beli dengan varian kereta Alphá langsung dapat. Bener banget. Gitu. Jadi cuma nambah 5 juta, kalian sudah dapat mobil yang ganteng banget ini, gitu. Oke, keren. Nah, kira-kira ada program promo apa sih buat si Hyundai Creta ini? Kalau untuk program ya, tentunya kita pasti apalagi mau puasa gini nih ya, atau lebaran lah ya kita pasti punya program dong pastinya. Okay. Untuk pertama kita itu start kalau misalnya untuk simulasi atau cicilan kredit, DP-nya itu mulai dari 5% dengan tenor sampai 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. 5%? 5%. DP-nya itu mulai start sampai 5% dan tenornya itu sampai 8 tahun. Berarti kalau misalnya 400 jutaan berarti dia cuma bayar sekitar 20 sampai 20 jutaan. Bener banget. Dengan uang 20 juta kalian sudah bisa bawa mobil Creta ini. Mobil limited edition ini. Keren. Terus apa lagi tuh? Lalu kemudian kita juga punya program pembayaran yang namanya 50-50 program, yang mana pembayaran itu kalau kita bilang bayar setengahnya, lalu kemudian si konsumen itu nggak perlu bayar angsuran, jadi di tahun berikutnya melunaskan kembali dengan harga setengah harga on road tersebut. Oke, gitu. Berarti dia beli bayar setahun dulu, terus mungkin dia cuti cicilan atau dia nggak bayar angsuran sama sekali, di tahun berikutnya lalu baru dia melunaskan. Gitu. Jadi mungkin buat pengusaha ini bagus nih, jadi uangnya itu bisa diputerin dulu. Iya betul, bener gitu, banget, bener banget. Nanti dapat untung baru bayar ini. Langsung bayar lagi. Keren. Nah, ada lagi nggak kira-kira programnya? Kita juga masih punya program untuk balloon payment, yang mana kalau misalnya konsumen mau cicilan ringan, itu kita ada programnya dengan tenor 3 tahun, balloon payment itu, jadi bayar DP-nya 30% sekitar 120 jutaan ya. Nah, lalu kemudian angsurannya itu di range sekitar 4 jutaan. Oke. Itu 5 tahun? 3 tahun untuk balloon payment, iya. Balloon payment. Tapi ketika misalnya konsumen di tahun ketiganya itu kan harus pelunasan ya. Kalau konsumen misalnya belum bisa melunaskan, itu bisa di top up kembali atau diperpanjang kembali tenornya. Maksimal itu sampai 10 tahun. Jadi kalian kalau misalkan dalam 3 tahun belum bisa melunasi, bisa diperpanjang lagi maksimal sampai 10 tahun. Oh, jadi benar-benar programnya memudahkan kalian banget sih kalau mau beli mobil ini ya. Dengan harga sisa pokok hutangnya gitu. Jadi kan semakin pokok hutang, karena sebelumnya sudah dibayar, pokok hutangnya misalnya tinggal setengahnya, nah otomatis si konsumen tinggal bayar setengahnya aja gitu. Oke. Jadi memudahkan banget si konsumen gitu ya kan. Memudahkan banget pastinya. Nah, kira-kira kalau gua mau kesini terus mau test drive bisa nggak? Oh, bisa banget. Pokoknya kalau untuk mau test drive gitu kan bisa langsung hubungi Ijul atau datang langsung ke dealer Hyundai Pondok Gede yang beralamat di Jalan Raya Jati Makmur. Nanti
bisa langsung ketemu sama Ijul itu. Pokoknya nanti tentuin aja jadwalnya, atau mau hubungi via WA itu juga bisa. Mau hubungi via WA juga bisa. Nah mungkin jadi buat teman-teman yang mau test drive ataupun mau lihat mobil ini, bisa langsung nanti hubungin si Mas Ijul. Nanti kontaknya ada di bawah. Itu. Paling itu aja Mas Ijul ya. Sip, thank you banget Mas Ijul. Terima kasih Mas Andi. Nah tadi kita udah review juga mobil ini, dimana ini mobilnya menurut gua makin ganteng gitu kan, dari perbedaan warna catnya, karena lebih dia catnya matte gitu, ada 3 pilihan warna, dan ini cuma nambah 5 juta aja kalau kalian mau beli mobil ini dengan tipe prime-nya gitu. Dan tadi kalau kalian mau test drive atau mau nanya-nanya promo dan lain-lain, bisa langsung hubungi si Mas Ijul nanti di bawah deskripsi gitu. Nah buat kalian, kalau kalian ingin nanya-nanya sini atau kira-kira ini mobilnya worth it gak sih, langsung share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, pasti subscribe ke channel Teman Mobil. Itu saja saya, salam Teman Mobil.